Itu musola ada yang azan, ada yang imam, ada makmumnya imam doang deh. Besok ente yang jadi makmum gitu. Di kampung ente ada nggak itu anak yatim? Ada nggak fakir miskin? Banyak nenek-nenek, janda-janda tua yang pada numpang hidup sama anak-anaknya. Ente punya duit? Punya. Ente sedekah buat mereka, niatin dalam hati pahalanya buat emak ente, bapak ente. Cakep nggak bu? Banyak cara. Nanti orang tuanya ketika di alam barzakh dia nanya sama Allah, ya Rabb, ini ada pahala sedekah buat musola, ini ada pahala sedekah buat masjid, ini kok ada pahala sedekah catatannya buat anak yatim fakir miskin, padahal saya sudah meninggal dunia. Ini pahala dari siapa ya Allah? Dari anak kamu. Anak saya yang mana? Saya punya anak 5, tukang mabok, tukang judi, tukang nyolong. Sekarang mereka semua sudah berubah. Yang dulu tukang nyolong sekarang jadi tukang sedekah, alhamdulillah. Yang dulu tukang mabok sekarang menjadi tukang puasa, alhamdulillah. Yang dulu tukang banting kartu sekarang tukang buka Quran, alhamdulillah. Akhirnya ini orang tua girang. Ini anakmu yang dulu tukang maksiat sekarang suka ibadah. Ini pahala Fatihah, ini pahala sedekah, ini pahala macam-macam kebaikan. Yang dulunya orang tua murka, begitu dikasih pahala dari anaknya, orang tua di alam barzakh ridho. Ridhonya orang tua di alam barzakh, gelombangnya naik ke atas dunia, anaknya jadi barokah hidupnya, alhamdulillah. Jadi enggak putus bapak ibu hubungan anak sama orang tua. Maka bersyukur nih di kampung sini, kan saya emang tahu kampung sini dari dulunya, orang saya kecilnya juga di Srengseng. Alhamdulillah sekarang ada majelis taklim, alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang udah ada masjid, alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman saya sekarang udah pada sukses, alhamdulillah. Udah pada baik sama orang, bantuin orang-orang. Bersyukur kampung kita di Srengseng sekarang udah banyak anak solehnya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini maulid. Lah kalau yang nanya ini orangnya males sedekah, ama masjid lagi ngebangun masjid kagak pernah ngopenin. Ada majelis taklim gentengnya udah bocor, nggak ngeh baik. Itu keran di musola, keran di masjid udah pada ngampleh, boro-boro ngebeliin, yang ada cuma protes doang. Betul betul. Ini majelis taklim udah pada reot, cuma bisa ngatain doang. Betul betul. Nah kalau yang model begini nanya sama Nabi nih, ya Rasulullah, ayul a'mali ahabu ilallah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Yang nanya orang medit bin korek bin pelit bin bakhil bin buntut gasir bin patat kuning. Maka jawaban Nabi adalah al jihadu fi sabilillah. Ente kudu jihad di jalan Allah. Dulu jihad manggul-manggul senjata melawan musuh. Sekarang jihadnya ente punya harta, amalan ente yang cakep bukan sholat sunnah, harta ente nafkahkan untuk di Allah, nafkahkan di jalan Allah. Kira-kira jelas apa kagak? Nih bapak atau ibu yang udah pernah ngeganti keran majelis taklim, bapak atau ibu yang pernah ngeganti keran musolah atau masjid, tiba-tiba datang tuh ke tempat wudhu, liatin, ya Allah keran aneh 2 dipakai buat wudhu, girang apa enggak? Girang. Ada berapa ratus orang Srengseng yang pakai kerannya buat wudhu, ada berapa ratus orang Srengseng yang pakai kerannya buat bebersih dari najis. Maka sekian puluh ratus orang yang menggunakan keran boleh kita sedekah, itu pahala ngalir buat kita yang ngebeliin keran. Kira-kira data apa kagak?
Ini kita ngomong yang fakta-fakta aja deh, yang real-real aja. Majelis taklim kita bohlamnya mati. Jangan ngoncok ke rumah ustadz, jangan. Kita berangkat ke material atau cari ke tukang bohlam, beliin bohlam yang awet, yang rada lama, beliin yang rada terangan. Jangan kudu nyari yang punya majelis taklim. Kita tinggal cari traje, cari tangga, naik itu yang udah mati, kita puter, kita ganti sama yang nyala. Kita ganti, ada 2 ustadz yang bohlamnya mati, ya iya, saya ganti, iya iya. Lalu ada berapa bocah sengseng yang ngaji Quran, kelihatan Qurannya, dituntun sama ustadz gara-gara lampu boleh kita beliin. Itu bocah bisa Al-Fatihah ngalir buat yang beliin lampu. Kita lewat deh di majelis taklim, alhamdulillah bocah pada ngaji Quran, itu lampunya dari saya. Dalam hati kita ngegeremet, ya Allah, jika itu mengandung pahala yang banyak, saya niatin buat emak, buat baba di alam barzah. Kira-kira cakep apa kagak? Cakep. Lihat tuh musola kita, lebah mimbar pengimaman itu sejadahnya dari gambar Ka'bah berubah jadi gambar onta. Ya Allah. Udah jelek, udah pada ngebul itu sejadah. Jangan segala nyala-nyalain ketua DKM. Berangkat kita ke Bancong atau sekarang mau udah ada online, betul-betul. Beliin sejadah yang paling cakep. Beliin sejadah yang kalau dipakai sama imam nyaman, imam ada di sejadah itu. Kita sembahyang di musola itu, kita lihat, kita jadi makmum. Alhamdulillah sejadah saya dipakai sama imam. Imam dapat pahala sebanyak orang yang jadi makmum. Kan untungnya imam begitu. Yang jadi makmum 10, imam ngantongin pahala 10 tanpa ngurangin pahala si makmum. Yang jadi makmum 100, imam ngantongin pahala 100 tanpa ngurangin pahala si makmum. Imamnya sholat di atas sejadah kita, kita begitu sholat di belakang imam, girang apa enggak? Girang. Dalam hati kita, ya Allah, imam banyak pahalanya, saya niat ya Rob, itu sejadah yang dipakai imam, kalau banyak pahalanya, saya niat pahalanya buat emak sama buat bapak. Tuh ntar emak di alam barzah tuh sama bapak kita, tuh nuntutlah ini pahala banyak amat ya Allah. Anak ente sedekah sejadah buat masjid, anak ente sedekah sejadah buat musola, anak ente sedekah kerannya dipakai sama beratus-ratus orang, pahalanya diniatin buat ente. Anak ente itu sedekah lampunya dipakai buat orang sholat, lampunya dipakai buat anak-anak ngaji Quran, dia niatin pahalanya buat ente. Itu orang tua di alam barzah kebanjiran pahala, dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, saya redho sama anak saya itu. Saya yakin bu, ente kita semua liatin tuh ada anak sekarang model kayak begitu, Pak, insya Allah yang ada yazdadu thumma yazdadu fazdad thumma yazdad, tambah berkah, tambah berkah, tambah berkah. Nggak ada judulnya yang kurang. Alhamdulillah. Nih kalau kita bener-bener maulid, amalin nih model begini. Orang nanya sama Nabi, jawaban Nabi beda-beda karena yang nanya masalahnya beda-beda. Bahkan ada ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia sampai mengistilahkan syarat iman kepada Allah, syarat iman kepada hari kiamat. Apa kata baginda Rasul? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyuhsin jarahu. Siapa orang yang ngaku iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, cirinya kalau sama tetangga baik akhlaknya. Itu sampai diceritakan tentang urusan tetangga sama tetangga menjadi tolak ukur iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Karena apa? Karena Nabi tahu ada orang sholatnya udah tuntas, ngajinya rajin, tapi sama tetangga gede baik. Betul. Tetangga kalau kebelian ngegosip,
cuma model kayak dia paling jadi mau boleh ngutang. Lah mau boleh ngutang kek, mau boleh lunas kek, lah urusan dia. Apa urusan sama ente? Betul lo betul. Asal buang sampah sengaja dilemparin ke karang tangga, rasain tuh biarin lo. Yang model begini nih, kalau nanya sama Nabi, dia nanya apa amalan yang paling cakep? Ente kudu baik sama tetangga ente. Kenapa? Nabi seorang rasul, tajam mata batinnya, basirohnya jalan. Dia yang nanya orang yang sama tetangga kurang baik, sama tetangga pelit banget, cuma mengen-mengenin doang. Ada yang model begitu. Penyakitnya penyakit SMS. Tahu nggak SMS? Senang melihat tetangganya susah, susah melihat tetangganya senang. Ini model kayak begini, insya Allah buru-buru mati ya. Lah emang benar, penyakit yang membuat orang cepat mati itu kan hasud. Ciri hasud itu namanya SMS. Apa SMS? Kalau ngeliat tetangga seneng, dia gede. Ya kenapa dia yang dapat, kenapa nggak gua ya? Orang kayak begitu aja, cuma begitu aja. Dia nggak bersyukur, padahal kalau dia berterima kasih, ya Allah, alhamdulillah tangga saya sekarang udah punya motor. Tetangga yang beli motor, dia yang bersyukur kepada Allah. Besok dia dapat mobil. Alhamdulillah tangga saya sekarang rumahnya dicakepin, alhamdulillah. Nggak ada judul iri dengki hasud, ya paling dia mau begitu, boleh anu, boleh anu, boleh anu, hasud terus. Yang model kayak begini insya Allah cepat mati. Kita buka dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada penyakit batin yang membuat raga kita itu cepat sakit, namanya penyakit hasud, penyakit hikit. Seharusnya kalau kita melihat saudara kita maju, saudara kita sukses, kita kudu turut bergemdi. Kira-kira jelas apa kagak? Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ada lagi hadis yang mengajarkan iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Apa katanya? Al-yukrim dhaifah. Kalau amat tamu, dia selalu memuliakan tamunya. Ini kadang-kadang ada orang datang bertamu cuma dikasih seair aqua gelas doang. Udah orang kayak begitu mah jangan suka dikasih apa-apa, biarin aja biar kapok nang rumah kita. Jangan. Dulu di zaman Rasul ada ibu-ibu, Bu. Ini ngomong ibu-ibu ya. Ini supaya ibu hamil. Lakinya ini kan sering kedatangan tamu. Bahasa kita karena dia pergaulannya banyak. Bentar-bentar kalau bahasa sekarangnya sering ngopi di rumah. Udah ngopi di rumah anak aja ente. Ini bininya lama-lama protes, Bang. Ini kalau begini terus saya capek. Ntar ngopi, mana kemarin di warung, udah utang lagi Bang. Ini perilaku kayak begini, Bu, disampaikan pula dalam riwayat, diceritakan kepada kita. Maksudnya apa? Bisa jadi satu saat nanti ada umat Nabi Muhammad di kampung Srengseng ada orang model begitu. Makanya dulunya dikasih ajaran oleh Nabi. Sehingga kalau begitu udah akan mengadukan perihal ini kepada baginda Rasul. Akhirnya suaminya datang kepada baginda Rasul, perihal istrinya keberatan kalau ada tamu suka ngasih jamuan terus. Akhirnya apa kata Rasulullah? Sampaikan kepada istrimu, besok saya mau silaturahim ke rumahmu. Akhirnya Rasulullah datang, giram bininya, disediain apa aja. Yang datang Rasul. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini pelajaran buat kita. Begitu Rasulullah pulang, Allah memperlihatkan kepada bininya si tuan rumah, itu ada ular, ada kalajengking, ada lelena, ada binatang-binatang kodarat ngikutin Rasulullah keluar dari rumahnya. Bininya takut. Coba tanya kepada baginda Rasul, kok pulang dari rumah kita diikutin binatang-binatang yang benar kayak begitu? Akhirnya ini sahabat tanya, ya Rasulullah, mengapa ketika engkau keluar dari rumahku kok model kayak begitu keluar dari rumahku? Kata Rasulullah, itulah ganjaran orang yang baik sama tamunya. Jika kita menghormati tamu, maka segala bentuk kesialan yang ada di rumah kita hilang semuanya. Alhamdulillah. Bisa jadi ada penyakit yang kagak waras-waras, ibu sama tamu menghormati, dikasih jamuan, sakitnya waras. Bisa jadi urusan agak kelar-kelar,
ini urusan kesono nggak kelar sini nggak kelar. Oh ternyata pelit banget ada tamu, perhitungan banget kalau sama tamu gitu Bu. Nah sekarang kita tahu memuliakan tamu, ternyata begitu keluar dari rumah kita segala kesialan kita itu akan hilang seiring kehormatan kita kepada tamu. Ini pelajaran dari Nabi, namanya kita memperingati Maulid Nabi. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kemuliaan ngaji. Ini saya mengutip satu kalimat saja, nggak banyak-banyak. Bang udah jam 11 mau lewat nih, jam 12 sedikit lagi. Satu aja saya kutip. Mudah-mudahan Bapak Ibu jadi doyan ngaji. Ini, kalau orang ngaji, jangan sekali-kali Bapak Ibu niat berhenti ngaji. Saya ulangi lagi. Kalau Bapak Ibu udah ngaji jadi jamaah di situ, jangan sekali-kali Bapak Ibu niat pengen berhenti ngaji. Ya kecuali kalau masalahnya mungkin masalah yang urgent. Tapi selama itu datar-datar saja jangan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau Bapak Ibu sudah rutin jadi jamaah pengajian di situ, anak-anaknya sudah rutin ngaji di situ, ibu-ibunya sudah rutin ngaji di situ. Di situ ngaji setiap kapan Ustaz? Setiap hari. Kalau di majlis talim yang di situ setiap kapan Bu? Setiap hari Senin. Kalau di majlis talim sini setiap malam apa? Setiap malam Singkat cerita, belum sampai waktunya ngaji, keburu meninggal dunia. Keburu meninggal. Maka orang yang sudah niat ngaji, mau minggu depan ngaji lagi, sebelum waktunya ngaji, meninggal dunia, kana yamutu syahidan fil akhirat. Orang itu mati dalam mati syahid fil akhirat. Alhamdulillah, karena dia tercatat sebagai orang lagi ngaji. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu sekedar ngeling-ngelingakan buat saudara-saudara saya yang di kampung sini. Kalau sudah kita dapat pelajaran dari Nabi tentang hikmah kita, hubungan antara kita dengan orang tua, hubungan antara kita dengan tetangga, hubungan antara kita dengan tamu yang datang ke rumah kita, hubungan adab antara murid dengan gurunya, tinggal besok kita amalin. Kalau tadi amalan yang paling cakep adalah sholat pada waktunya, jangan sampai gubar ngaji sampai jam 12, begitu sembahyang subuh jam 9, jangan. Mudah-mudahan kita semua diberikan barakah oleh Allah, amin. Diberikan kekuatan iman Islam oleh Allah, amin. Orang tua kita, guru-guru kita yang masih hidup, semoga diberikan sehat walafiat, barakah dunia akhirat. Yang sudah wafat, emak kita, bapak kita, guru-guru ngaji kita, semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Bijahi habibina sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wala haula wala quwwata illa bik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.